Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Ibu ucapkan selamat datang pada Ananda peserta MPLS SMP Negeri 5 Ciamis yang pada hari ini memasuki hari ketiga. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara di era pandemi COVID-19. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu Eva Nurhasana SPD MPD. Ibu mengajar mata pelajaran IPS kelas 8. Cita-cita dan tujuan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visi negara kita yang pertama adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tercantum dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memiliki misi pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Untuk mewujudkan visi misi NKRI, maka dibutuhkan wawasan kebangsaan dan semangat bela negara dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Namun, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, kini sudah 2 tahun bangsa kita berjuang memerangi pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan akan berakhir. Kita harus mengetahui apa itu COVID-19 yang sebenarnya. COVID-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit seperti MERS dan SARS. Virus corona yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit coronavirus COVID-19. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum terprediksi kapan berakhir, ditambah lagi begitu banyak fenomena permasalahan yang mengancam keutuhan bangsa di era pandemi ini. Yang pertama, banyaknya hoaks dan isu sara. Informasi yang tidak benar yang menyangkut pandemi dan isu sara, terutama dari media sosial, membuat situasi pandemi semakin kisruh dan berdampak pada kebingungan masyarakat. Kedua, melanggar prokes. Masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya prokes dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan memperkecil mobilisasi. 3. Masih banyak yang menimbun kebutuhan pokok dan alat medis. Masih ada pihak-pihak pelaku kejahatan yang memainkan harga dengan menimbun kebutuhan pokok dan alat medis supaya menimbulkan kelangkaan, yang akhirnya
harga kebutuhan pokok dan obat-obatan menjadi melambung tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Keempat, peningkatan pengangguran akibat PHK dan gulung tikar. Situasi masa pandemi berdampak pada sektor kesehatan dan perekonomian di negara kita, menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar sehingga mengurangi jumlah karyawan dan meningkatkan angka pengangguran serta kemiskinan. Hal itu menyebabkan peningkatan kriminalitas dan peningkatan kenakalan anak remaja. Peningkatan potensi kenakalan ini diduga karena banyaknya waktu kosong atau waktu di luar aktivitas sekolah yang dimiliki selepas pembelajaran daring. Jika situasi ini dibiarkan, maka akan mengancam keutuhan bangsa. Untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara di era pandemi ini, maka kita perlu memahami dan mengamalkan wawasan kebangsaan dan melakukan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna wawasan kebangsaan Indonesia mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai dasar wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi landasan wawasan kebangsaan Indonesia adalah Pancasila. Di dalam Pancasila yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Tiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, kesetiakawanan sosial. Keenam, masyarakat adil dan makmur. Visi dan karakter bangsa. Pancasila adalah visi, artinya cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi landasan atau sumber hukum tertinggi negara Indonesia. Karakter universal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan prikemanusiaan yang adil dan beradab. Karakter kebangsaan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar ketahanan wawasan kebangsaan Indonesia. Yang pertama, adanya komitmen yang dilandasi dengan semangat kebersamaan, senasib dan sepenanggungan. Kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan. Ketiga, adanya nilai-nilai karakter bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apa saja faktor-faktor yang memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia? Yang pertama adalah keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional. Yang keempat, kekayaan budaya bangsa Indonesia sebagai perwujudan dan karsa bangsa Indonesia. Setelah memahami wawasan kebangsaan, maka akan menumbuhkan semangat bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dasar hukum bela negara yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kedua, pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tujuan bela negara yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, melestarikan budaya. Ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Kemudian, apa itu fungsi bela negara? Yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dikarenakan tindakan bela negara merupakan tindakan generasi penerus bangsa yang telah disatukan dengan nilai-nilai Pancasila. Membela negara bukan hanya dalam wujud perang bersenjata, melainkan juga perang melawan COVID-19 dengan berbagai cara dan daya yang dimiliki tiap-tiap individu. Perlu kita ketahui, bukan egolah yang kita dahulukan, namun kepentingan negaralah yang kita laksanakan agar menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Bila kondisi ini dianggap sebagai medan pertempuran menghadapi wabah, dokter dan petugas kesehatan adalah prajurit yang harus berada di garda terdepan. Tetapi kita tidak cukup hanya mengandalkan mereka saja dalam berjuang memerangi wabah COVID-19. Kita juga berkewajiban sebagai rakyat Indonesia berjuang memerangi wabah COVID-19. Dalam situasi seperti ini, masyarakat mampu untuk berperan dalam bela negara. Yang pertama adalah di rumah saja. Yang kedua, perbanyaklah beribadah. Yang ketiga, menjaga diri dan lingkungan
dengan menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Yang keempat, meningkatkan rasa empati tolong-menolong dengan sesama. Yang kelima, menyaring informasi dengan bijaksana atau no hoax. Setiap informasi kita saring dulu, dicari dulu faktanya, baru dipercaya. Yang keenam, melaksanakan isolasi dan pengobatan bagi yang bergejala. Dan yang ketujuh, kita sebagai pelajar berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kalian sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab. Nah, apa yang dapat kita perbuat sebagai bentuk bela negara? Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kami perbarui informasi terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.056 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif virus corona menjadi 311.176 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 121 pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia, sehingga saat ini totalnya menjadi 11.300. Sekarang, virus COVID-19 menyebar luas di Indonesia. Untuk mencegah virus yang sudah memakan korban ini, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk menaati protokol kesehatan, seperti menggunakan masker ketika keluar rumah. Kemudian, rajin mencuci tangan dengan sabun. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci dengan bersih. Tetapi, banyak juga di luar sana yang belum mematuhi anjuran tersebut. Contohnya, masih banyak yang belum menggunakan masker. Aktivitas yang kita sering lakukan sehari-hari kini kian terbatas. Ini memang berat, tapi ini harus kita lakukan demi mencegah virus ini. Pada situasi pandemi saat ini, kita sebagai rakyat Indonesia harus selalu menerapkan pengamalan sila-sila Pancasila. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan sholat dan berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan memberi bantuan pada orang yang sedang dalam masa karantina. Sekarang, mari kita sadari bahwa virus ini tidak memandang tua dan muda. Semua bisa tertular. Semoga kita semua selalu mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mari kita sama-sama bahu-membahu dalam memerangi wabah COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan, dan semoga kesulitan ini menjadikan kita manusia yang lebih beriman dan berperi kemanusiaan dengan membangun empati untuk sesama. Kita tidak punya pilihan kecuali menang melawan virus ini. Bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi adalah jawabannya. Ananda, peserta MPLS yang hebat, ikutilah rangkaian kegiatan MPLS ini dengan penuh semangat dan disiplin. Tetap jaga imun, jaga kesehatan, dan semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.